Saat matahari bersiap tenggelam di ufuk barat, langit sore di kota Ponorogo terlihat memerah. Warna merahnya tidak seperti biasanya, berbias warna hitam, seolah memberi kabar jika sebuah tragedi akan terjadi di wilayah Ponorogo. Kendati demikian, warna merah tak wajar itu tak menarik perhatian masyarakat yang memenuhi alun-alun Kabupaten Ponorogo. Ribuan orang itu tetap fokus menyaksikan puncak Festival Reok Ponorogo, sebuah perayaan tahunan yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Suara gamelan mengalun, mengiringi gerakan para penari bertopeng, dengan gerakan khas yang memukau. Sorak-sorai penonton bergemuruh, saat seorang warok bertubuh tegap melompat ke arena, mengendalikan barongan besar dengan satu rahang menggigit dadanya. Di antara lautan manusia itu, terlihat seorang pria bertubuh tinggi dengan rambut gondrong sebahu. Ekspresi wajah yang tampaknya cukup serius, ia berdiri dengan tangan bersedekap. Pria itu adalah Rangga Tejamurti, wartawan investigasi dari Harian Nasional Pendulum. Ia sedang mengamati jalannya festival dengan penuh perhatian. Ia bukan sekadar datang sebagai penonton, tetapi dalam rangka menelusuri akar budaya asli Reok Ponorogo. Tugasnya bukan hanya menulis laporan biasa, melainkan menggali sejarah yang belum banyak terungkap. Sejak beberapa tahun terakhir, asal-usul Reok Ponorogo sering menjadi perdebatan sengit di kalangan sejarawan, budayawan, bahkan pemerintah. Ada yang percaya Reok adalah warisan asli masyarakat Ponorogo, sementara beberapa pihak lain mengklaim kesenian ini memiliki akar lebih dalam di luar batas kabupaten itu. Namun, bagi masyarakat Ponorogo, Reok lebih dari sekadar tarian, ia adalah kebanggaan, identitas, dan warisan nenek moyang yang sakral. Saat Rangga sibuk mencatat detail pertunjukan, seorang pria berusia sekitar 50 tahun mendekatinya. Pria itu mengenakan belangkon dan surjan hitam dengan corak emas, menunjukkan statusnya sebagai salah satu tokoh penting dalam komunitas Warok. "Kang Rangga," pria itu menyapa dengan suara berat. Rangga menoleh, matanya melihat sosok pria parubaya yang santun itu. Pria itu adalah Rahadian Singomenggolo, seorang warok senior yang dihormati di Ponorogo. Pria berkumis tebal itu bukan hanya seorang maestro dalam dunia reok, tetapi juga figur berpengaruh yang menjaga kemurnian kesenian tersebut dari campur tangan politik dan kepentingan bisnis. "Saya sudah dengar soal liputan sampean," kata Rahadian sambil tersenyum tipis. "Hati-hati. Banyak hal yang lebih baik dibiarkan menjadi rahasia." Rangga mengerutkan dahi. "Maksud panjenengan, Pak?" Rahadian tidak menjawab. Ia hanya menepuk pundak Rangga pelan lalu melangkah pergi, menuju area belakang panggung tempat para penari bersiap. Kata-kata Rahadian menggantung di benak Rangga. Ia telah mendengar desas-desus, ada beberapa pihak merasa tidak nyaman dengan investigasinya. Karena itu, beberapa tokoh budaya bahkan memperingatkannya untuk tidak menggali terlalu dalam. Namun, sebagai jurnalis, ia tidak bisa mundur hanya karena ketakutan atau ancaman. Pertunjukan terus berlanjut, semakin memukau saat malam tiba. Lampu-lampu sorot menyoroti para penari yang terus beraksi. Namun, di tengah euforia itu, tiba-tiba kegemparan terjadi di belakang panggung. Beberapa kru festival berlari tergopoh-gopoh, raut wajah mereka dipenuhi kepanikan. Rangga yang peka terhadap perubahan situasi segera bergegas mendekat. "Ada apa?" tanyanya kepada seorang pria yang tampak panik. "Pak Rahadian, dia. Rangga melewati kerumunan dan tiba di ruang ganti utama para penari. Di sana, tubuh Rahadian Singomenggolo tergeletak tak bernyawa di lantai. Matanya menatap kosong ke langit-langit, wajahnya kaku dalam ekspresi ngeri, seolah kematian menjemputnya dalam penderitaan luar biasa. Teriakan kaget terdengar di sekitar. Para warok yang biasanya garang kini tampak pucat.
Tak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh Rahadian, tetapi ada sesuatu yang aneh, aroma samar yang menyengat memenuhi ruangan. Jantung Rangga berdegup kencang. Ini bukan kematian biasa. Segera ia merogoh ponselnya dan menekan nomor yang ia hafal di luar kepala. Sore Kolonel, mohon maaf ada kasus yang membutuhkan bantuan. Ini pembunuhan di kamar ganti. Suara Rangga terdengar tegas di telepon, meskipun di dalam kepalanya, 1000 pertanyaan sudah mulai berputar-putar. Halo para sahabat album misteri, sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Di seberang sambungan, Kolonel Zulfikar Sutanto, Direktur Kejahatan Khusus Komando Daerah Kepolisian, Kodak, Jawa Timur, mendengar kalimat itu dengan penuh perhatian. Pria berusia 40 tahun dengan raut wajah dingin dan tatapan tajam itu, segera menegakkan punggung di kursi ruang dinasnya di jalan Ahmad Yani, Surabaya. Di mana lokasinya? Tanyanya tanpa basa-basi. Festival Reok Ponorogo, ruang ganti penari utama. Korbannya, Rahadian Singomenggolo. Zulfikar menghela napas. Nama korban itu tidak asing baginya. Korban adalah warok tersakti di Ponorogo, seseorang yang bukan hanya dihormati di dunia seni, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Baik, saya akan melapor dulu ke Kapolda untuk ambil alih kasus ini secara resmi. Setelah itu saya akan berangkat. Jangan biarkan polisi setempat menyentuh TKP sebelum saya tiba. Rangga menutup telepon, lalu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Kerumunan semakin ramai, sebagian besar terdiri dari sesama penari dan kru festival yang ingin melihat apa yang terjadi. Namun, beberapa wajah menunjukkan sesuatu yang lain, yaitu ekspresi ketakutan, kewaspadaan, atau mungkin rasa bersalah. Rangga melangkah lebih dekat ke tubuh Rahadian. Tidak ada luka terbuka, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tetapi ada sesuatu yang janggal. Aroma menyengat di udara, bukan bau darah atau kematian biasa. Beberapa saat kemudian, terasa seseorang menyentuh bahunya. Saat Rangga menoleh, ia melihat Letnan Abimanyu Yuda Prakosa, salah satu detektif muda andalan Kolonel Zulfikar, yang sudah tiba lebih dulu. Kami ada sekitar alun-alun saat menerima kabar ini, biasa tugas sampingan dari si dia, kelakar Abimanyu dengan tersenyum. Di belakangnya, terlihat Letnan Amira Wirabumi, menyusul masuk. Saat mendapat kabar dari Kolonel, kami langsung amankan area TKP dibantu personil lokal, tapi ini tidak akan bertahan lama. Jika kepala polisi distrik datang, pasti dia akan mengambil alih dalam hitungan menit. Rangga mengangguk. Kita harus mencari petunjuk sebelum itu terjadi. Abimanyu berlutut dan mengamati tubuh Rahadian. Tangannya berhenti di leher korban, lalu meraba sesuatu. Ada bintik merah di kulitnya. Bisa jadi racun. Racun? Rangga mengulang dengan nada kaget. Amira mengendus udara. Aku pernah mencium bau ini sebelumnya. Bisa jadi jenis racun yang diserap melalui kulit atau pernapasan. Rangga menyipitkan mata. Jika Rahadian dibunuh dengan racun di tengah festival sebesar ini, pelakunya pasti memiliki rencana yang matang. Hampir 3 jam pasca kematian Rahadian,
Pukul 22.30 WIB, Kolonel Zulfikar tiba di lokasi bersama pakar forensik Polda Jatim Dr. Nikolai Gunawan dan Jaksa Claudia Ashari untuk memastikan kasus ini tidak jatuh ke tangan yang salah dan mengalami manipulasi fakta untuk kepentingan pribadi dan kelompok pelaku. Dalam waktu bersamaan terlihat Kepala Polisi Distrik Mayor Bambang Rukmono yang langsung hormat pada Zulfikar dan menyerahkan proses hukum kasus pembunuhan Rahadian. Setelah menerima laporan penyerahan kasus dari Kepala Polisi Distrik Ponorogo itu, Zulfikar berjalan dan berdiri tegap di depan ruang ganti yang sudah dipasangi garis polisi. Matanya menyapu sekeliling dengan tajam. Dalam waktu singkat, ia sudah tahu satu hal, pembunuhan ini bukan aksi impulsif, melainkan sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik. Dokter Nikolai berlutut, mengamati tubuh Rahadian. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan alat kecil untuk mengambil sampel dari bintik merah di leher korban. Aku butuh lab untuk memastikan, tapi ini kemungkinan besar racun organik. Mungkin dari jenis yang digunakan dalam ritual tertentu. Zulfikar mengangguk. Ritual? Kau curiga ini berkaitan dengan mistisisme lokal? Nikolai mengangkat bahu. Sulit dikatakan. Tapi jika racunnya berasal dari tumbuhan atau bahan alami tertentu, kita bisa mulai mencari petunjuk di lingkungan sekitar. Sementara itu, Claudia Ashari menatap sekeliling dengan raut berpikir. Kasus ini akan sulit jika kita tidak memiliki saksi kunci. Apakah ada orang terakhir yang melihat Rahadian hidup? Rangga menatap Zulfikar dan menjawab. Aku. Dia sempat bicara padaku sebelum masuk ke ruang ganti. Zulfikar mengerutkan kening. Apa yang dia katakan? Dia memperingatkanku agar berhati-hati. Seolah-olah dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Zulfikar diam sejenak, lalu berkata dengan nada yang lebih dingin, kalau begitu, kita mungkin bukan hanya mencari pembunuh. Kita mencari seseorang yang ingin mengubur kebenaran tentang reok Ponorogo selamanya. Zulfikar berdiri dengan kedua tangan bersedekap, matanya tajam menelusuri seisi ruang ganti. Bau khas kayu jati dari perabotan tua bercampur dengan aroma menyengat, berasal dari tubuh Rahadian Singomenggolo yang terbujur kaku di lantai. Apa saja yang sudah kita dapat? Tanyanya tanpa menoleh. Letnan Abimanyu segera melangkah maju. Kami menemukan beberapa kejanggalan. Kolonel. Pertama, pintu ruang ganti ini terkunci dari dalam saat korban ditemukan. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak masuknya orang lain secara paksa. Pembunuhan dalam ruang tertutup? Tanya Jaksa Claudia dengan menyipitkan mata. Abimanyu mengangguk. Tepat. Tapi ini belum semuanya. Ia mengangkat sebuah topeng reok yang tergeletak di sudut ruangan. Topeng itu bukan topeng biasa. Bentuknya menyerupai wajah singo barong, tapi dengan motifnya lebih gelap, lebih menyeramkan. Ini bukan bagian dari kostum korban, jelas Letnan Amira, yang berdiri di sampingnya. Para penari reok di festival ini mengenakan topeng yang seragam. Tapi yang ini seperti dibuat khusus. Zulfikar mengambil topeng itu, meneliti setiap ukiran di permukaannya. Ada sesuatu yang aneh. Di bagian dalamnya, terdapat jejak serbuk halus berwarna kehijauan. Nikolai, kau harus periksa ini, katanya sambil menyerahkan topeng di tangannya kepada Dokter Nikolai, sang ahli forensik. Nikolai menyesuaikan sarung tangannya, sebelum mengambil sampel serbuk itu dengan pinset. Ia mengendusnya sedikit, lalu mengangguk pelan. Zat ini mirip dengan yang ada di leher korban. Jika benar,
Racunnya mungkin berasal dari topeng ini. Semua yang ada di ruangan terdiam sejenak. Jika racunnya ada di topeng, berarti Rahadian Singomenggolo kemungkinan besar meracuni dirinya sendiri tanpa sadar. Tapi ini aneh, gumam Rangga yang dari tadi memperhatikan setiap detail. Kalau benar racunnya dari topeng, berarti ada seseorang yang sudah mempersiapkan ini sejak awal. Seseorang yang tahu Rahadian akan menyentuh atau mengenakan topeng ini. Pertanyaannya sekarang, Claudia menimpali, siapa yang menaruh topeng ini di sini? Dan kenapa Rahadian sampai menyentuhnya? Di salah satu ruang khusus yang digunakan panitia festival, tim investigasi berkumpul dengan satu-satunya saksi terakhir yang melihat Rahadian sebelum kematiannya. Namanya Suryo Bramantio, seorang penari muda berusia 27 tahun, yang malam itu tampil dalam formasi reog bersama Rahadian. Wajahnya masih terlihat pucat, tangan gemetar saat menggenggam cangkir teh yang disuguhkan panitia. Aku masih tidak percaya bahwa Mbak Rahadian sudah tiada, katanya dengan suara bergetar. Zulfikar menatapnya tajam. Kapan terakhir kali kau melihatnya? Suryo menelan ludah. Setelah pentas, kami semua kembali ke ruang ganti. Almarhum sempat berbicara dengan beberapa orang, termasuk saya. Dia terlihat gelisah, seolah ada yang mengganggunya. Apa dia mengatakan sesuatu yang aneh? Tanya Amira. Suryo mengangguk pelan. Dia bilang, aku sudah menemukan kebenarannya. Ini lebih besar dari yang aku kira. Ruangan mendadak sunyi. Kebenaran tentang apa? Tanya Rangga, semakin tertarik. Suryo menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi dia sangat serius. Dia bahkan menyuruhku tidak banyak bicara soal ini. Lalu dia masuk ke ruang ganti, dan itu terakhir kali aku melihatnya. Claudia bertukar pandang dengan Zulfikar. Apa mungkin ini berkaitan dengan investigasi yang sedang Rangga lakukan tentang sejarah asli reog Ponorogo? Zulfikar berpikir sejenak, lalu berkata, kita harus menyelidiki lebih dalam. Jika Rahadian mati karena sesuatu yang ia ketahui, maka kita harus mencari tahu apa rahasia yang dia temukan. Dan siapa yang ingin merahasiakannya dengan segala cara, tambah Rangga. Esok paginya tepat pukul 7:30 pagi, di ruang briefing Direktur Kejahatan Khusus yang dipenuhi peta, dokumen, dan papan analisis kasus, Zulfikar menatap rekan-rekannya dengan ekspresi serius. Semua tanda mengarah pada satu hal, Rahadian Singomenggolo tewas, bukan hanya karena persaingan antar warog atau kecelakaan biasa. Dia terbunuh karena sesuatu yang dia ketahui. Letnan Abimanyu menambahkan, dan jika dugaan kita benar, ini berkaitan dengan sejarah asli reog Ponorogo. Sesuatu yang cukup berbahaya sampai-sampai seseorang rela membunuhnya dalam ruang tertutup. Tapi pertanyaannya, setelah Letnan Amira, sejarah seperti apa yang membuat seseorang bersedia membunuh? Semua diam. Hingga akhirnya, Rangga Tejamurti meletakkan sebuah buku tua ke atas meja. Aku menemukan ini di rumah Rahadian tadi pagi. Sepertinya ini yang sedang dia teliti sebelum dibunuh. Zulfikar membuka buku itu dengan hati-hati. Kertasnya sudah menguning, tulisan aksara Jawa memenuhi setiap halaman. Judulnya terpampang jelas di halaman pertama. Babat Warog, Sejarah Reog yang Dilupakan. Ini bukan buku biasa, kata Rangga. Sepertinya ini catatan rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Dokter Nikolai menyesap kopinya sebelum berkomentar,
Mungkin ada sesuatu di dalamnya yang bisa menjelaskan kenapa Rahadian harus mati. Zulfikar menoleh ke Rangga. Aku ingin kau membacanya dan mencari tahu apa yang begitu berbahaya dari buku ini. Abimanyu, Amira, cari tahu siapa yang terakhir kali berhubungan dengan Rahadian sebelum festival. Claudia, periksa apakah ada motif hukum atau sengketa lama yang bisa mengarah pada kasus ini. Semua mengangguk, tugas mereka sudah jelas. Pada pukul 10 WIB, Rangga tiba di rumah Rahadian, sebuah bangunan tua bergaya joglo yang dipenuhi ukiran khas Jawa. Di dalamnya, aroma dupa masih tercium samar-samar, bercampur dengan aroma kayu dan buku-buku tua. Seorang perempuan berusia sekitar 50-an tahun, Nyai Wening, istri Rahadian, menyambutnya dengan mata sembab. Maaf mengganggu, Bu, ujar Rangga dengan suara pelan. Saya ingin bertanya tentang buku yang ditemukan di rumah ini. Apakah almarhum pernah membicarakannya dengan Anda? Nyai Wening menghela napas berat. Suamiku sering membaca buku itu. Dia bilang ada sesuatu yang harus dia ungkap. Sesuatu yang bisa mengubah sejarah Reok Ponorogo. Apa dia pernah menyebutkan sesuatu yang spesifik? Nyai Wening ragu-ragu sebelum menjawab. Dia menyebut nama seorang pria. Ki Joyo Kusumo. Rangga menegang. Nama itu tidak asing di kalangan budayawan Ponorogo. Ki Joyo Kusumo adalah seorang tetua adat yang dianggap sebagai penjaga tradisi reok yang sesungguhnya. Di mana saya bisa menemukannya? Nyai Wening menatap Rangga dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Jangan ke sana sendirian. Ki Joyo bukan orang sembarangan. Jika Rahadian terbunuh karena ini, maka bisa jadi nyawamu juga dalam bahaya. Rangga merasakan bulu kuduknya meremang. Tapi dia tahu, jika ingin menemukan kebenaran, dia harus menemui Ki Joyo Kusumo. Pada siang harinya sekitar pukul 14 WIB, Rangga didampingi Letnan Abimanyu dan Letnan Amira menemui Ki Joyo Kusumo di sebuah padepokan terpencil pinggiran hutan Gunung Bayangkaki, sekitar 30 km dari pusat kota Ponorogo. Saat tiba di padepokan, mereka disambut seorang pria tua berusia sekitar 70-an tahun, mengenakan baju lurik dan belangkon hitam. Tatapannya tajam, seolah menembus isi kepala orang lain. Aku sudah menunggumu, ujar Ki Joyo dengan suara dalam. Ketiganya saling berpandangan. Kami ingin bertanya soal buku ini, Mbah, kata Rangga sambil menunjukkan babat warok. Ki Joyo Kusumo menatap buku itu lama, sebelum akhirnya berkata, kalian tidak tahu apa yang sedang kalian masuki. Dia mengambil nafas dalam, lalu melanjutkan, Rahadian terbunuh, karena dia sudah terlalu dekat dengan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Reok Ponorogo bukan hanya sekadar tarian budaya, tapi sebuah cerita perang yang disensor sejarah. Zulfikar yang selama ini menyimak melalui telepon, yang disambungkan ke Rangga akhirnya berbicara. Maksud Anda, ada sesuatu dalam sejarah reok yang berbahaya? Ki Joyo mengangguk. Dan kalian harus siap menghadapi bahaya yang lebih besar jika terus menggali. Dalam hati, Rangga tahu, mereka baru saja membuka gerbang, menuju konspirasi yang jauh lebih dalam. Ki Joyo Kusumo mengamati wajah-wajah di hadapannya. Rangga Tejamurti, Letnan Abimanyu, dan Letnan Amira menunggu dengan penuh ketegangan. Di ujung meja, buku babat warok tergeletak, seolah menyimpan rahasia yang ingin terungkap. Kalian harus paham satu hal, ujar Ki Joyo akhirnya. Reok Ponorogo yang kalian kenal hari ini, hanyalah sebagian dari cerita aslinya.
Ada bagian yang sengaja dihapus karena terlalu berbahaya untuk diketahui umum. Berbahaya? Tanya Abimanyu, alisnya berkerut. Ki Joyo mengangguk. Reog bukan hanya tentang seni, tetapi juga perlawanan. Sejarah mencatat reog adalah simbol perlawanan Ki Ageng Kutu terhadap Majapahit, tapi sesungguhnya ada lebih dari itu. Ki Joyo meraih buku tua itu, membuka beberapa halaman yang penuh aksara Jawa kuno. Jarinya menunjuk pada satu kalimat yang diterjemahkannya dengan suara rendah. Warog sejati memegang ilmu yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Warisan ini disembunyikan dalam tarian, hanya mereka yang tahu sandinya yang bisa memahami kekuatannya. Rangga merasakan bulu kuduknya meremang. Jadi maksud Ki Joyo, reog bukan hanya seni, tapi ada sesuatu yang lebih. Ki Joyo menatap mereka tajam. Rahadian Singomenggolo mati bukan karena kebetulan. Dia sudah terlalu dekat dengan warisan ini, sesuatu yang seharusnya tetap terkubur dalam sejarah. Sementara itu pada pukul 6:30 malam, di Surabaya, Zulfikar mendengar laporan dari Jaksa Claudia dan Dr. Nikolai. Kami mendapatkan hasil autopsi yang lebih mendalam, kata Nikolai, menyodorkan berkas. Ada zat aneh yang ditemukan dalam tubuh Rahadian. Sebuah racun jenis baru yang menyerang sistem saraf, menyebabkan kejang dan kematian mendadak. Zulfikar membaca laporan itu dengan ekspresi dingin. Jadi ini bukan pembunuhan biasa. Claudia menambahkan, aku juga menemukan sesuatu yang menarik. Rahadian ternyata baru saja menghubungi seorang pengacara untuk mengurus sesuatu. Tampaknya dia berencana menyerahkan sesuatu yang berharga ke notaris sebelum dia mati. Dan kau curiga itu ada hubungannya dengan buku tua ini? Claudia mengangguk. Besar kemungkinan begitu. Zulfikar berpikir sejenak sebelum menghubungi Rangga. Kau masih di padepokan Ki Joyo? Ya, dan sepertinya kita sudah semakin dekat dengan sesuatu yang besar, jawab Rangga. Aku perlu waktu untuk menggali lebih dalam. Hati-hati. Jika Rahadian terbunuh karena ini, kau bisa jadi target berikutnya. Telepon terputus. Zulfikar menatap Claudia dan Nikolai. Kita harus bertindak cepat sebelum ada korban berikutnya. Malam itu sekitar pukul 8 malam, seorang pria berpakaian hitam menyelinap masuk ke dalam rumah Rahadian. Dia bergerak dengan cekatan, membuka laci-laci, memeriksa rak buku, dan membongkar setiap sudut ruangan. Namun, saat membuka salah satu peti kayu di bawah tempat tidur, matanya membelalak. Di dalamnya, terdapat sebuah topeng reog tua yang tampak menyeramkan, dengan ukiran halus dan sorot mata tajam. Ini dia, bisiknya. Namun, sebelum membawa topeng itu pergi, suara pintu berderit membuatnya terkejut. Berhenti di tempat. Letnan Abimanyu dan Amira sudah berdiri di ambang pintu dengan pistol teracung. Penyusup itu melompat ke arah jendela, berusaha kabur. Tapi dalam satu gerakan cepat, Abimanyu menembakkan peluru ke kaki pria itu. Aduh! Pria itu jatuh tersungkur. Amira segera memborgolnya. Kita baru saja menangkap salah satu pemain dalam permainan ini, kata Amira dengan suara tajam. Abimanyu menatap pria itu penuh selidik. Sekarang, katakan siapa yang menyuruhmu mencari dan mencuri topeng ini. Pria itu tersenyum dingin, kalian tidak akan bisa menghentikan ini. Bahkan jika kalian tahu kebenarannya. Abimanyu dan Amira saling berpandangan. Mereka tahu, pertarungan baru saja dimulai. Bersambung.